Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadriani Syarfa, NIM 1314200900 dari kelas 6C jurusan Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan jenis jabatan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Mata kuliah Profesionalisasi Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jeffrey, SPDI, MPDI. Baik, yang pertama yakni struktur jabatan. Struktur jabatan atau spektrum jabatan administrator pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran dan kompleksitas lembaga pendidikan. Namun secara umum terdapat beberapa tingkatan jabatan yang umum ditemui dalam administrasi pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh struktur dan jenis-jenis jabatan administrator pendidikan yang sering ditemui. Yang pertama, kepala sekolah atau kepala administrasi pendidikan. Kepala sekolah atau Kepala Administrasi Pendidikan bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengkoordinasikan aktivitas pendidikan, administrasi, dan pengajaran di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah atau wakil kepala administrasi pendidikan. Ia mendukung kepala sekolah dalam tugas-tugas kepemimpinan dan pengelolaan. Yang kedua, mengawasi bidang-bidang tertentu seperti kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, atau administrasi. Selanjutnya, melaksanakan tugas kepala sekolah dalam hal yang bersangkutan ketika diperlukan. Dan yang ketiga, kepala program studi atau koordinator akademik. Yang pertama, bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kurikulum program studi. Kedua, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi program studi dan membuat perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, kepala bidang atau koordinator bidang. Mengelola dan mengkoordinasikan bidang tertentu seperti keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, atau sarana dan prasarana. Selanjutnya, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait bidang yang dikelolanya. Yang terakhir, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam bidang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kelima adalah kepala tata usaha atau kepala bagian administrasi. Yang pertama, mengelola kegiatan administrasi dan operasional di lembaga pendidikan. Yang kedua, bertanggung jawab atas kegiatan kepegawaian, keuangan, pengadaan, dan administrasi umum. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, staf administrasi pendidikan. Ia melaksanakan tugas-tugas administrasi harian seperti pengarsipan, penerimaan siswa, pengelolaan inventaris, atau komunikasi internal. Yang selanjutnya, mendukung kegiatan administrasi di berbagai bidang sesuai dengan instruksi atasan. Kesimpulannya adalah struktur dan jenis jabatan administrator pendidikan dapat bervariasi antara lembaga pendidikan yang berbeda. Misalnya dalam lembaga pendidikan yang lebih besar, struktur jabatan dapat menjadi lebih kompleks dengan adanya tingkatan manajemen yang lebih banyak. Sedangkan dalam lembaga pendidikan yang lebih kecil, beberapa jabatan dapat digabungkan atau dilakukan oleh satu individu. Oleh karena itu, struktur dan jenis jabatan administrator pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan tersebut. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.